Halo teman-teman, perkenalkan saya Victorinus Eri Konalor dari kelas 2021A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi pembelajaran, yaitu tentang aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Nah sebelum itu, pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai apa itu aborsi. Nah, aborsi adalah tindakan pengguguran kandungan secara sengaja. Aborsi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti operasi atau pemberian obat. Nah, aborsi dapat dilakukan dalam berbagai kondisi seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu, kemudian kehamilan akibat pemerkosaan, kemudian kehamilan yang membahayakan kesehatan ibu dan janin, dan kehamilan kehamilan akibat penyakit genetik yang tidak dapat diperbaiki. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa aborsi di Indonesia itu merupakan tindakan yang ilegal dan karena dapat menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian yang kedua ada hukuman mati. Nah, hukuman mati adalah sebuah kebijakan hukum yang melanggar atau yang melegalkan suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius. Nah, hukuman mati tidak dapat diterapkan di semua negara. Hukuman mati banyak ditentang oleh beberapa sistem atau organisasi yang ada di dunia. Nah, hukuman mati sangat bertentangan dengan hak asasi manusia atau HAM. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa ada beberapa negara yang menyetujui adanya hukuman mati. Yang pertama adalah Cina. Nah, Cina merupakan negara yang menerapkan hukuman mati pertama. Kemudian Cina adalah negara yang paling sering melakukan atau melaksanakan hukuman mati kepada terdakwa pidana. Kemudian yang kedua adalah negara Iran. Nah, Iran merupakan negara kedua yang menerapkan hukuman mati. Nah, Iran juga merupakan negara dengan tingkat eksekusi yang tinggi. Hukuman mati di Iran dapat diterapkan untuk berbagai kejahatan termasuk pembunuhan, pemerkosaan, perampokan bersenjata, narkotika, dan kejahatan terorisme. Kemudian yang ketiga ada Amerika Serikat. Nah, negara yang menerapkan hukuman mati yang berikut adalah Amerika Serikat. Hukuman mati yang diterapkan oleh Amerika Serikat masih diterapkan di beberapa negara bagian, meskipun sejumlah negara bagian di Amerika Serikat telah melarang hukuman mati. Masih ada negara bagian yang menjalankan eksekusi atau hukuman mati. Kemudian hukuman mati ini memiliki beberapa tujuan dan fungsi. Yang pertama adalah hukuman balas dendam. Nah, tujuan hukuman mati yang pertama adalah hukuman balas dendam. Salah satu argumen yang diajukan adalah bahwa hukuman mati berfungsi sebagai bentuk balas dendam atau keadilan restoratif bagi korban dan masyarakat. Pendukungnya berpendapat bahwa pelaku kejahatan yang serius harus menerima hukuman yang setimpal dengan tindakan mereka. Nah, kemudian yang kedua untuk menciptakan efek jera. Tujuan kedua hukuman mati adalah memberikan efek jera. Nah, pendukung hukuman mati berargumen bahwa ancaman hukuman mati dapat berfungsi sebagai deterensi atau efek jera bagi calon pelaku kejahatan. Mereka berpendapat bahwa kehadiran hukuman mati dapat mengurangi insentif untuk melakukan kejahatan yang serius atau tindakan kriminal yang serius. Nah, kemudian yang ketiga adalah perlindungan masyarakat. Nah, tujuan hukuman mati ketiga yaitu memberi perlindungan terhadap masyarakat. Hukuman mati dianggap oleh beberapa orang sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan atau kriminal yang berbahaya dan untuk mengurangi risiko kejahatan yang berulang atau yang menjadi bumerang. Nah, penerapan hukuman mati diharapkan dapat mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan yang serupa yang akan terjadi di masa depan atau masa yang akan mendatang. Kemudian yang keempat adalah keadilan dan kesetaraan. Tujuan hukuman mati yang keempat adalah memberikan keadilan dan kesetaraan. Beberapa pendukung hukuman mati berpendapat bahwa memberi hukuman mati kepada pelaku kejahatan tertentu adalah bentuk keadilan dan kesetaraan dalam sistem peradilan. Mereka berpendapat bahwa kejahatan serius atau tindakan kriminal yang serius memerlukan hukuman yang setimpal dan tegas. Kemudian yang kelima adalah rehabilitas tidak mungkin
Artinya argumen yang diajukan oleh beberapa pendukung hukuman mati adalah bahwa ada kasus di mana rehabilitas pelaku kejahatan dianggap tidak mungkin. Dalam pandangan mereka, hukuman mati menjadi satu-satunya pilihan yang memadai untuk melindungi masyarakat. Nah, kemudian tindakan-tindakan yang dapat dijatuhi hukuman mati seperti yang pertama, pembunuhan berencana atau pembunuhan berantai. Tindakan yang dijatuhi hukuman mati pertama adalah pembunuhan berencana atau pembunuhan berantai. Pembunuhan yang direncanakan dengan sengaja atau serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh individu tertentu dapat menjadi dasar untuk hukuman mati dalam berbagai yurisdiksi. Nah, seperti yang kita tahu ada kasus yang sempat menjadi top hangat yang ada di Indonesia, yaitu kasus Ferdy Sambo yang dimana dia melakukan tindakan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Nah, kemudian yang kedua, terorisme. Nah, tindakan terorisme seperti yang kita ketahui, tindakan terorisme merupakan tindakan yang sangat mengakibatkan fatal terhadap masyarakat yang lain karena tindakan terorisme menyebabkan serangan yang ditujukan untuk menimbulkan kepanikan, merusak properti, atau menyebabkan kematian dapat dianggap sebagai kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati di beberapa negara. Nah, seperti yang kita ketahui ada beberapa kasus tindakan terorisme yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikut adalah narkotika. Tindakan narkotika dapat dijatuhi hukuman mati. Beberapa negara menerapkan hukuman terhadap pelaku kejahatan terkait narkotika, termasuk penyelundupan, produksi, atau perdagangan narkotika dalam jumlah yang besar. Kemudian ada pengkhianatan terhadap negara. Nah, tindakan yang dapat dijatuhi hukuman ini merupakan pengkhianatan terhadap negara. Tindakan pengkhianatan terhadap negara seperti mengadakan kegiatan spionase atau menghasut pemberontak bersenjata juga dapat dianggap sebagai kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati dalam beberapa sistem hukum. Dan materi yang ketiga adalah eutanasia. Nah, eutanasia berasal dari kata Yunani yaitu eu yang berarti baik dan thanos yang berarti mati. Jadi eutanasia ini sering diartikan sebagai dengan mercy killing atau pembunuhan karena belas kasihan, yaitu sebuah pembunuhan yang terjadi karena adanya perasaan belas kasihan terhadap pasien tertentu. Nah, contohnya di sini teman-teman, jika ada keluarga atau kerabat yang sudah tidak bisa dilakukan tindakan medis, nah kemudian dia akan eutanasiakan dengan cara menghilangkan nyawanya dengan cara sengaja. Nah, kemudian eutanasia sering dilihat sebagai bentuk pengakhiran hidup seseorang yang mengalami sakit berat atau parah dan menderita dengan alasan untuk bebas dari penderitaannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, eutanasia ini adalah menghilangkan nyawa seseorang untuk mengurangi rasa sakit terhadap penyakit yang dia alami. Eutanasia biasanya dilakukan untuk kepentingan pasien itu sendiri dengan cara tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Nah, eutanasia dapat bersifat voluntari dan involuntari atau bersifat aktif dan pasif. Nah, dikatakan aktif atau voluntari jika tindakan pengakhiran hidup tersebut dikehendaki oleh pasien itu sendiri. Nah, jika tindakan itu dikehendaki oleh orang lain atau involuntari seperti keluarga, dokter, maka itu disebut eutanasia involuntari. Nah, di Indonesia, eutanasia dilihat sebagai tindakan yang melawan hukum. Hal itu dijelaskan dan dicatat dalam beberapa pasal seperti pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 338, pasal 340, pasal 345 dan pasal 359 KUHP. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait pasal-pasal tersebut. Yang pertama, pasal 344 KUHP, di mana barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutnya dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Nah, yang kedua,
ada pasal 340 KUP, di mana barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan atau mort dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Nah, yang berikut ada pasal 359, di mana barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun. Nah, yang berikut adalah pasal 345, barang siapa, artinya yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Nah, itu saja pembahasan mengenai eutanasia, hukuman mati, dan aborsi. Sekian dan terima kasih.